Halo, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema Berbagi Kasih Menebar Kepedulian. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan cinta kasih? Nah, cinta kasih menurut ajaran agama Katolik merujuk pada kasih yang tulus, tidak mementingkan diri sendiri dan penuh pengorbanan, yang merupakan inti dari ajaran Kristus. Kasih ini tidak hanya kepada Tuhan Yesus saja, tetapi juga kepada sesama manusia. Pesan yang disampaikan oleh Yesus bahwa hukum yang tertinggi dan paling utama itu adalah kasih. Kasih adalah kata yang mudah untuk diucapkan, namun belum tentu mudah untuk dilakukan dan diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi bila kita mengasihi musuh, itu sangatlah susah. Bila kita katakan bahwa kita sudah mengasihi musuh, tetapi apakah dalam lubuk hati kita mengasihi dengan tulus dan sungguh-sungguh? Yang terdapat pada kitab suci, Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dalam ayat ini, Paulus menggambarkan kasih itu sebagai suatu sifat yang penuh pengertian dan pengendalian diri. Kasih yang dimaksud ini bukanlah perasaan sementara atau hanya cinta yang dipenuhi dengan nafsu, tetapi kasih yang dimaksud ini adalah kasih yang mendalam dan penuh dengan ketulusan. Tetapi kasih yang dimaksudkan ini adalah kasih yang mendalam dan penuh dengan ketulusan. Untuk apa kita mengasihi orang lain jika hanya melalui perkataan saja, melainkan tidak dengan perbuatan kita kepada sesama kita? Dalam ayat kitab suci dikatakan bahwa kasih itu sabar, yang artinya kasih itu tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan atau suatu tindakan, terutama saat kita dihadapkan dengan situasi yang sulit dan tantangan dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan juga kasih itu murah hati, yang artinya jika kita mengasihi orang lain, janganlah kita menghitung-hitungnya. Jangan sampai kita mengasihi sesama kita itu hanya karena ingin dilihat oleh orang lain atau agar dipuji oleh orang lain. Itu adalah perbuatan yang salah. Hendaklah kita mengasihi orang lain itu tanpa diketahui banyak orang. Janganlah kita memberikan kasih hanya untuk mendapatkan imbalan atau balasan saja, tetapi kelak Tuhanlah yang akan membalas perbuatan kita. Kemudian kepedulian. Apa yang dimaksud dengan kepedulian? Ini adalah rasa tanggung jawab dan perhatian kita terhadap kebutuhan dan kesulitan orang lain, terutama mereka yang memerlukan bantuan dan dukungan dari kita. Cinta kasih dan kepedulian memiliki hubungan yang erat karena keduanya melibatkan perasaan empati, perhatian, dan tanggung jawab terhadap sesama. Jika cinta kasih adalah rasa kasih sayang yang tulus, maka kepedulian adalah suatu tindakan nyata. Contoh kepedulian yaitu memberikan bantuan yang berupa uang, tenaga, waktu, atau keterampilan yang kita miliki untuk orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan, seperti korban bencana alam atau bencana lainnya. Meskipun tidak seberapa, namun jika kita memberikannya dengan hati yang tulus, maka sangatlah bermakna bagi orang tersebut. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli terhadap orang yang ada di sekitar kita?
Nah, dari ayat kitab suci tadi mengajak kita untuk dapat merenungkan bagaimana kita mengasihi orang lain dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah kasih yang kita tunjukkan penuh dengan kasih yang sabar, kemurahan hati, dan pengampunan? Atau malah sebaliknya, kita lebih cenderung untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, mencela orang lain, atau menyimpan dendam terhadap orang lain? Dalam ayat kitab suci tadi, kita diajak untuk dapat merenungkan bagaimana kita mengasihi orang lain dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah kasih yang kita tunjukkan penuh dengan kasih yang sabar, kemurahan hati, dan pengampunan? Atau malah sebaliknya, kita lebih cenderung untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, mencela orang lain, atau menyimpan dendam terhadap orang lain? Ataukah kita sudah mulai peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang memerlukan bantuan dan dukungan dari kita? Karena suatu saat pasti kita juga akan berada di posisi yang sama. Karena dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia dikatakan bahwa apa yang kita tabur, maka itulah yang akan kita tuai. Dengan itu, jika kita menolong orang lain dengan tulus dan ikhlas, maka kelak kita pun akan ditolong dengan tulus dan ikhlas. Marilah kita saling mengasihi sesama kita, baik itu saudara kita, orang tua kita, teman, tetangga, orang yang tidak kita kenal, atau bahkan musuh kita sekalipun, harus kita kasihi meskipun itu sangatlah berat. Namun, ajaran Yesus yang diberikan kepada kita sangat jelas dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia sama seperti kamu mengasihi Allah. Baik, sekian materi mengenai berbagi kasih menebar kepedulian. Semoga dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.